Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang hadir dalam pengajian malam Senin yang saya hormati. Di sini saya menerima pertanyaan yang bunyi lengkapnya, mohon penjelasan tentang musibah dan cobaan atau ujian. Apakah ada perbedaan antara musibah dengan cobaan? Kalau memang ada perbedaannya, mohon Bapak Kiai dapat menjelaskannya kepada kami semua. Bagaimana caranya menghindari musibah itu? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, seandainya kami memberikan sedekah kepada seseorang yang menurut penglihatan dan perasaan kami patut diberi sedekah pada saat itu, dan kami telah ikhlas betul untuk memberikannya. Akan tetapi beberapa saat setelah itu kami berpikir bahwa orang itu mestinya tidak patut diberi sedekah karena nalar kami berjalan dan nalar mengatakan mestinya tidak perlu memberikan sedekah kepadanya. Bagaimanakah hal ini? Apakah keikhlasan kami tersebut masih berlaku ataukah sudah hapus karena nalar kami yang terakhir tersebut? Ini pertanyaan. Untuk ini saya ingin pertama membacakan ayat Al-Quran. Tiga ayat yang saya baca. Pertama, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi saya Tuhan pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, rasa frustrasi, juga sedikit kekurangan lapar, kekurangan harta, kehilangan orang-orang yang kamu kasihi karena meninggal, juga kurangnya tanaman dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Dan Muhammad, kamu hendaknya menggembirakan orang-orang yang tabah menghadapi semua itu. Kemudian ayat yang kedua,
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang ternyata tahan uji itu akan dipenuhi pahalanya tanpa batas, tanpa hitungan. Yang ketiga ayat wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kalau kamu ingin tabah, kalau kamu ingin memperoleh dan mencapai tujuanmu, cita-citamu, segala urusanmu ingin berhasil, maka dua alatnya. Caranya, pertama, sabar, tabah. Yang kedua, sholat. Sholat dalam dua arti. Sholat itu ya biasa sholat. Sholat dalam yang kedua dalam arti doa. Berdoa, mohon kekuatan dari Allah. Nabi sendiri memberi contoh. Kana sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun badara ila sunnah. Kalau Nabi itu terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang disebut musibah, buru-buru Nabi itu mengerjakan salat. Salat 2 rakaat dalam arti bukan salat fardu, jadi salat bebas. Salat bebas itu disebut salat mutlak, sunat mutlak. Jadi kalau kita sedang dirundung malang atau ada skok atau apa, ya, kalau ingin meniru Nabi, kita terus sembahyang aja 2 rakaat. Niatnya nawaitu namanya usolli rakaataini lillahi ta'ala. Sudah cukup begitu terus. Dengan pusatkan doa pada waktu sujud. Sebab kalau sembahyang itu katanya Nabi, tidak ada jarak yang paling dekat antara orang itu dengan Tuhan melebihi pada saat dia sujud. Jadi kalau kita sujud itu betul-betul tidak ada batas antara kita dan Tuhan. Ini harus kita resapi atau kita hayati, kita rasakan. Jadi pada waktu saya sujud dengan hidung dan kepala di bawah ini, ya, kita betul-betul pasrah. Nah, itu Nabi mengatakan tidak ada jarak yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya melebihi seperti pada waktu dia sujud. Nah, pada waktu sujud itu tumpahkan permohonan, ya tidak usah diucapkan, hatinya aja. Kemudian ada lagi sabda Nabi yang memberikan sugesti yang positif, dorongan yang positif kepada kita, sehingga kita ini sebagai umat yang beriman supaya mempunyai ketahanan mental. Yaitu sabda beliau begini, ajaban di amril mu'min, sungguh mengagumkan buat orang mukmin
segala urusannya serba baik. Inna amrahu kullahu lahu khair. Keadaan orang yang beriman, yang mukmin itu semuanya serba baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak ada pada siapapun kecuali hanya bagi orang yang beriman, yang mukmin saja. Apa itu yang serba baik? In asabathu sarra'u syakar. Fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa atau terkena sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur. Maka hal itu berarti suatu kebaikan buat dia. Kesenangan itu satu kebaikan buat dia. Kalau dia syukuri, kalau dia berterima kasih kepada Allah. Wa in asabathu dharra'u, kalau dia ditimpa musibah, ditimpa cobaan, ujian yang tidak menyenangkan, saudara, dia sabar. Fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan buat orangnya. Jadi artinya kita naik turun serba baik. Kalau kita tengah sukses naik, kita syakar. Kalau kita turun, sabar. Sebab seberat kita naik, seberat itu pula kita turun. Seberat kita turun, seberat itu pula kalau kita naik. Sama beratnya. Orang yang belum apa-apa, belum punya ini dan itu, pengalaman lalu tahu-tahu kaya mendadak, mungkin tidak kuat. Mentalnya tidak kuat. Sebaliknya orang yang sudah mapan, tahu-tahu melorot, atau dilepas, atau rugi, belum tentu kuat. Memang serba berat. Tapi dengan fatwa, dengan petunjuk Nabi ini, ya kita disuruh. Oleh karena itu, yang ditanyakan, musibah dan cobaan itu sebenarnya sama. Sebab di dalam menilai itu memang ada 3 kesabaran. Ada 3 ujian dalam bentuk 3. Pertama yang disebut as-sabru ala ta'at, sabar betah mengerjakan ketaatan, mengerjakan kebaikan, atau dengan perkataan lain, tahan dan betah menjalankan tugas sampai selesai, menyelesaikan tugas kewajiban ini umum, khususnya kewajiban agama. Ini satu. Sabar ini juga, ini sabar sampai selesai. Jangan mau berhenti, jangan mau diganggu, jangan mau dibelokkan perhatian di tengah kita menyelesaikan tugas. Ini satu. Yang kedua, as-sabru anil ma'asi. Jadi sabar untuk menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran. Ini juga sabar, ujian juga itu. Itu juga cobaan. Jadi yang satu, yang namanya ujian atau cobaan, sampai di mana orang ini kuat, bertahan, kontinu, dan sampai selesai menjalankan setiap tugas yang diserahkan padanya. Bisa enggak? Ini juga ujian ini. Yang kedua, sampai di mana dia bisa mengekang diri
mengendalikan dirinya, emosinya, sehingga dia tidak sampai melanggar yang dilarang oleh agama maupun oleh akal yang sehat. Yang kedua, bentuk yang ketiga, as-sabru 'alal masaib wal makarih. Tabah dan sabar menghadapi sesuatu yang menimpa di luar kemauannya, di luar jangkauannya. Sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Nah, ini saya kira yang ditanya yang ketiga ini. Justru yang ketiga inilah yang paling tinggi. Sampai ada seorang sahabat, kalau saya tidak salah, sahabat Abdullah ibnu Abbas, itu menilai 3 sabar ini yang paling tinggi justru yang nomor 3. Menghadapi musibah, ujian, cobaan, ini dinilai 900 derajat. Istilahnya beliau mengatakan 900 derajat. Sedang yang nomor 2, sabar menahan diri untuk tidak melanggar larangan, itu dinilai 600 derajat. Sedang yang pertama, sabar dalam arti kuat, bertahan, betah sampai selesai, ya, continue mengerjakan taat, itu malah dinilai 300 derajat. Yang ketiga ini yang saya kira yang ditanyakan, ini terbagi menjadi 2. Sesuatu yang disebut musibah atau ujian atau cobaan, itu ada 2. Ada yang langsung dari Allah, tanpa disangka-sangka, tanpa perantaraan siapa-siapa, langsung dari Allah. Seperti sakit, dari Allah langsung. Atau penderitaan, atau kita kecopetan, kehilangan, kecurian, atau kita kepaten keluarga, kepaten famili, kepaten teman-teman yang kita cintai. Nah, ini artinya musibah yang langsung dari Tuhan. Ini. Yang kedua, musibah atau sesuatu ujian yang tidak disenangi, yang datangnya dari atau lewat makhluk, lewat orang, yaitu yang disebut gangguan-gangguan. Baik gangguan itu mengenai jiwa atau mengenai badan, mengenai kehormatan, mengenai harta, ya apa sajalah ada hubungannya dengan hak-hak kita. Itu diganggu oleh orang, disakiti, dirasani, dihasut, dipergunjing, bapaknya ini, ya. Itu semua juga musibah itu. Itu juga ujian. Apakah kita mudah terpancing apa enggak? Nah, semua ini memang termasuk salah satu misi hidup manusia di dunia. Saya dulu pernah menerangkan, misi orang hidup di dunia ini ada 3. Ya. Pertama, secara prinsip dan secara umum,
yaitu untuk melaksanakan misi ibadah kepada Tuhan. Ini dalam arti luas, ibadah yang bersifat protokoler, yang bersifat formal, maupun ibadah dalam arti umum yang berguna bagi pri kemanusiaan dari masyarakat umum dan sebagainya dalam rangka pengabdian kita kepada Tuhan. Ini yang pertama, misi hidup kita. Yang kedua, kita dilahirkan ke dunia ini, kenapa Tuhan kok masih membuat makhluk baru yang namanya manusia? Apa tidak cukup malaikat-malaikat? Apa tidak cukup jin-jin, setan, dan sebagainya itu? Kok masih membuat lagi makhluk yang namanya manusia? Perlunya apa? Nah, yang kedua, perlunya manusia bikin ini, kecuali yang pertama tadi. Yang kedua adalah untuk dijadikan khalifah, untuk dijadikan makhluk yang melaksanakan perwakilan tugas amanat dari Tuhan. Artinya dia diberi amanat oleh Tuhan untuk melaksanakan misi-misi tertentu yang namanya khilafah. Misi khilafah itu sudah pernah saya terangkan, ada dua. Pertama, dalam arti mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat antara manusia dan manusia, disesuaikan dengan petunjuk Tuhan. Ini misi yang pertama. Misi yang kedua, dalam arti khalifah atau khilafah, yaitu bagaimana memanfaatkan pemberian Tuhan yang berupa alam ini, alam yang gersang, alam yang kita yang ada yang masih liar, ini bagaimana supaya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Ini memang termasuk khalifah. Isinya bumi. Jadi semua ilmu-ilmu yang memanfaatkan kekayaan alam, ya, menggali, mengelola, itu termasuk misi manusia. Jin tidak bisa bikin roket, tidak bisa mengolah ini bumi apa, minyak apa menjadi bensin, jadi premium dan sebagainya. Ini termasuk tugas hidup. Ini yang ketiga, nah ini yang justru inilah termasuk tugas utama dari manusia di dunia ini, justru untuk memenangkan dan mengatasi musibah tadi. Jadi manusia ini sengaja dibikin menurut firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku menciptakan manusia ini selalu dalam ruwet, ribut, repot, serba, semua bersifat perjuangan. Mulai dia di dalam perut sudah berjuang. Ya ibunya, ya anaknya bersama-sama. Nanti kalau lahir, itu juga melalui perjuangan. Tidak ada bayi lahir yang tidak nangis. Karena itu perjuangan buat dia. Susah payah. Ibunya juga. Dan selanjutnya, anak ini terus tumbuh. Dengan melalui sahabat itu susah payah. Ujian dong. Nanti mau jalan, agak lorot. Ini mau keluar untu sakit ini. Ada terus ini proses sahabat ini terus.
Kalau kita hitung periodenya itu tidak ada batas. Sampai kita itu mau kawin juga kabar. Nanti sudah katanya surga rumah tangga. Enggak, itu surga itu ya dari sebagian. Tapi yang benar kita hidup ini memang kita Pak, berumah tangga kabar. Ya. Jadi ini tentang pertanyaan yang pertama. Apakah ada perbedaan antara musibah dan cobaan? Tidak ada. Cuma musibah tadi dibagi dua, ada yang langsung dari Tuhan tidak melewati manusia, ada yang lewat manusia, kita diganggu, kita disakiti. Oh, ini ujian. Memang pada prinsipnya menurut agama kita itu boleh memberikan balasan atau yang setimpal, imbalan yang setimpal. Jadi umpama ini ya, kita tempeling umpamanya ya, kita itu diberi hak untuk membalas tempeling. Ya, artinya dalam arti timbal balik. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Tapi kalau kamu sabar dan mengampuni ya, kesalahan orang itu pada dirimu, wah itu dia. Jadi ini dipuji oleh Allah. Jadi membalas itu dibolehkan atau setimpal, tapi kita menurut suruhan agama bersabarlah. Dalam arti jangan kamu itu terpancing, mudah terpancing. Nah ini mengenai pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sedekah. Tadinya sedekah terus merasa kurang serak. Entah apa, tapi pokoknya ada semacam perasaan orang itu sebenarnya tidak perlu sedekah. Kita lalu seolah-olah kalau boleh ingin menarik lagi lah gitu. Seolah-olah apa ini tidak bisa merubah nilai keikhlasan kita ya waktu memberikan. Ini saya kira begini. Sedekah itu hanya kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Itu namanya sedekah. Seperti yang ditanyakan ini, orang itu membutuhkan pertolongan, saya beri sedekah. Tapi ada yang sama dengan sedekah, tapi motifnya lain. Bukan karena membutuhkan pertolongan. Yaitu yang namanya hadiah. Hadiah itu tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan, tidak. Seperti kita ya, kepada teman untuk tanda mata, tanda persahabatan. Ya kadang-kadang tanda cinta, maksudnya ada itu tanda mata itu. Ya. Atau sebagai kecintaan kita kepada orang yang kita hormati, ya, kepada pejabat, kepada guru, kepada orang tua. Dan di sini hadiah itu tidak melihat apakah orang yang kita beri itu membutuhkan atau tidak. Itu dasarnya motifnya hadiah. Tapi kalau sedekah itu motifnya dari pihak dari pihak pemberi itu mengharapkan dunia. Tentu kalau sedekah itu mengharapkan pahala di akhirat. Jadi kalau kita sudah sedekah, ya sudah. Apakah sedekah kita itu dijual
bapaknya ya disalahgunakan, itu sudah jangan sudah begitu uang itu sudah terlepas dari tangan kita sudah jangan menoleh lagi. Seharusnya begitu. Jadi seperti yang ditanya ini sebenarnya nggak kena itu, nggak boleh. Sudah jangan sudah kena ya wis sudah putus. Kalau memang masih menyesal, terang dengan sendirinya itu menurunkan nilai itu. Mungkin hapus itu pahalanya. Jadi lebih baik kalau sudah niat sedekah ya sudah merem wis, cocok ngerti lagi sudah. Mungkin orang itu kita beri sedekah, ternyata keliru, dia tidak berhak sedekah. Ya apa salahnya kalau kita katakan ya sudah niat hadiah wis. Tapi saya kira ini memang otak atik begini ini kadang-kadang mengganggu. Tapi ya seperti saya pernah itu mengalami. Ada seorang yang dia itu di kotanya terkenal sebagai penipu. Wah, dia datang dengan menceritakan ini. Pokoknya dia membutuhkan pertolongan uang. Malah bukan uang saja, minta sarung, katanya buat ibadah, ini macam-macam lah. Nah ini ternyata anak ini memang penipu, memang suka begitu. Dan semua itu dijual. Nah, saya tahu, saya sudah waspada terhadap orang ini, saya titeni sudah. Saya ini almarhum Kiai Halim itu didatangi juga oleh orang ini. Lalu saya dengan niat menolong maksud saya ya, saya beritahu pada kakak saya almarhum itu, ya ayahnya Syauki ini, Kak, itu penipu. Jauh di luar kota lain, itu begini ini. Apa jawab dia? Aku tak nipu, pokoknya aku sedekah, aku merem. Wah itu saya dapat pelajaran. Kamu niatnya apa? Niat sedekah sudah. Perkara dia menipu saya itu biar dia. Itu hak dia, itu kalau itu merupakan resiko ya resiko dia. Tapi saya tetap dapat pahala. Sebab saya niat sedekah. Nah ini buat saya pelajaran. Tapi kalau saya sudah tahu dia penipu, datang pada saya tidak memberi, tidak ada apa-apa saya. Sebab saya sedekah saya tidak ikhlas sudah. Sebab saya tahu dia penipu, saya tidak. Tapi kalau sudah terlanjur saya memberi, tidak boleh kita itu menyesal. Bagaimanapun katakanlah dia penipu, ya itu urusan dia sudah. Nah, begitulah yang pernah terjadi itu ya. Saya kira pertanyaan ini, saya kira ini dialami nih oleh penanya ini, gitu. Jadi inilah salah satu ya cara atau petunjuk agama itu. Kalau sudah ya sudah, kita jangan lihat lagi bagaimana itu. Ya, jadi semua nalar kita tutup sudah. Nah ini mengenai pertanyaan saya kira sudah cukup ya. Mudah-mudahan penanya rasa sudah terjawab pertanyaannya. Ini jam berapa ya? Untuk mengisi pengajian saya ingin sedikit saja untuk menerangkan apa yang pernah disampaikan pada saya, bahwa ada sebagian teman-teman ingin mendengar bagaimana keterangan agama tentang kehidupan sesudah mati. Nah,
Atau dengan perkataan lain, orang ini kalau sudah mati ada apa? Ini saya ingin menyampaikan dulu pendahuluan bahwa kehidupan besar ini atau dalam kehidupan besar ini atau dalam lingkungan alam semesta ini itu ada hal-hal yang kita perlukan untuk menjalankan atau melaksanakan hidup di bumi ini, yang ada sangkut pautnya yang praktis kita perlukan untuk hidup di bumi ini. Nah, ini perlu diketahui. Dan di sini agama memberikan petunjuk luas sekali. Mulai dari soal yang berat sampai yang remeh-remeh. Yang sepele-sepele itu diberikan. Tetapi ada lagi hal-hal yang sebenarnya tidak ada perlunya, tidak ada gunanya kita. Tahu, tidak tahu, tidak ada apa-apa. Tidak ada efek apa-apa. Kita tahu, ya tidak dapat apa-apa. Tidak tahu, ya tidak dapat apa-apa. Itu banyak hal-hal gitu. Umpamanya, sampai ingin tanya malaikat. Malaikat itu rupanya kayak apa? Nek guneman ya apa? Nek lungguh ya apa? Nek seru harap apa kok? Tidak ada itu. Yang menyangkut kehidupan kita nggak ada. Apalagi yang tinggi-tinggi umpamanya ingin tahu pekerjaan Tuhan. Tuhan itu mana pekerjaannya sehari-hari itu apa? Ya kok lancang mana kok olehmu nganggur itu. Gak nemu penggawaian takon itu. Kon nyapa sih tugasnya? Mulane kok dadi tukang kayu. Segara penari matep-matep lu bagus. Daripada menerawang ngelamun sing enggak. Ingin tahu hal-hal yang karena itu pernah seorang nabi ditegur oleh Tuhan. Kamu jangan begitu. Jangan sok gitulah. Semua ingin tahu sampai hal-hal yang kamu tidak ada sangkut pautnya. Akhirnya nabi itu ditirukan di dalam Al-Quran. Ya apa itu? Ini a'udzu an as'alaka ma laysa lak Allah ma laysa laka ilmun ya ma laysa laka ilmun. Kamu jangan minta atau tanya hal-hal yang kamu tidak mengerti. Sudahlah, banyak hal-hal yang kita itu tidak mengerti hakikatnya. Seperti ini, permainan nasib namanya ya. Nasib kita dan sebagainya. Nah, tentang roh namanya. Apa sih roh? Roh itu apa? Di mana? Itu bagaimana? Walhasil soal-soal roh ini sebenarnya tidak ada kepentingan praktis buat kita. Hidup di sini ini kon ngerti tidak ngerti wis nggun mari wis. Akon urip sing nggih. Lah nek urip ta berat duwe nyawa nggih. Ya wis. Wis urip wis. Lah nggih kalau kepengin takon dhisik lah kula. Saya keberatan untuk hidup kalau belum tahu di mana tempat nyawa saya. Oh njaluk dipateni wurung dadi manusia. Iya. Karena kau tidak ngerti tentang nyawa lalu kamu keberatan diberi nyawa ya. Nah, ini tidak praktis gitu itu. Sudahlah. Ya nyawa kita pakai. Apaan loh kok bisa ngerti aneh sudah. Karena itu waktu Nabi ditanya soal roh ini itu memang dites, mau diuji. Coba Muhammad ini kalau memang Nabi, coba ditanya tentang roh ini bisa enggak dia jawab. Ini yang menguji memang orang Yahudi, cuma lewat orang Arab. Orang Arab
Mekah itu coba kontak orang itu Muhammad itu. Tanya 3 ya. Kalau dia bisa jawab tepat 3 ini betul-betul nabi dia. Tapi kalau tidak, nabi palsu dia. Untuk diuji, tes. Padahal Kanjeng Nabi itu semua orang tahu hidupnya itu ya tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, memang buta huruf. Pokoknya hidup tidak pernah disentuh oleh peradaban atau oleh apa itu namanya ilmu lah dalam arti umum. Yang ditanya 3. 1, bagaimana cerita Ashabul Kahfi, pemuda 7 orang yang akhirnya karena mempertahankan agama dia lari bersembunyi di gua. Kahfi itu gua. Lalu oleh Tuhan dia ditidurkan di gua itu selama 300 tahun. Bukan 3 hari, 300 tahun. 3 abad dia tidur. Ini memang terjadi. Dan cerita ini cukup dikenal di dalam buku-buku atau kitab-kitab suci agama-agama dulu. Kristen, Yahudi, kenal ini. Nah ini sampai di mana Muhammad ini bisa menjawab? Ini 1 yang ditanya. Nomor 2 tentang cerita yang di semua agama ada, yaitu seorang raja yang perkasa yang bernama Dzulkarnain. Ya, Dzulkarnain. Ada yang menerjemahkan apa? Alexander the Great. Ya, Dzulkarnain. Ini yang kedua. Yang ketiga, coba tanya tentang roh. Roh itu bagaimana dan di mana dan apa. Nah ini yang ketiga ini, itu yang pertama, kedua dijawab. Nah itu tersebut di dalam surat Al-Kahfi, dipaparkan di sana. Padahal Nabi tidak pernah membuka atau membaca buku yang manapun. Jadi jelas ini dari wahyu. Berarti Kanjeng Nabi ini betul-betul Nabi. Karena dia diberi wahyu langsung oleh Tuhan. Tidak lewat guru, tidak lewat buku, tidak lewat siapa-siapa. Yang ketiga, nah ini Nabi justru dilarang menjawab. Waktu mereka tanya tentang roh ini penuh, ini serba rahasia. Yang sebenarnya manusia ini tidak tahu pun tidak apa-apa. Tidak ada pengaruh apa-apa untuk kehidupannya di dunia ini. Ya. Oleh karena itu, untuk tanya hakikat roh, yang sejatinya roh itu bagaimana, dikatakan kulir ruhu min amri rabbi. Jawab begini aja Muhammad, bahwa tentang roh ini adalah wewenang Tuhan. Titik. Ini wewenang Tuhan. Sudah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa yang kamu ketahui dari gejala-gejala roh, dari apa itu namanya, sifat-sifat atau pengaruh-pengaruh dan peranan-peranan yang kamu ketahui itu baru secuil kecil saja dari yang sebenarnya roh itu apa. Tapi kamu sudah tahu sedikit-sedikit saja, seperti mamanya ini, bahwa roh itu satu kekuatan yang memberi kita hidup, memberi kita itu bernafas, yang memberi kita itu berpikir, yang memberi kita itu berperasaan, berkemauan, dan sebagainya. Ini saya kira semua orang mengakui atau merasakan
Nah, oleh karena itu saya pernah mengatakan ada sesuatu di dalam kehidupan kita ini, sesuatu yang tidak bisa kita buktikan adanya secara positif, secara nyata, secara gamblang. Kita tidak bisa membuktikan, tetapi kita tidak bisa lari dari merasakan adanya. Itu ada. Ya seperti roh ini. Nyawa itu kita tidak bisa mengaku tidak punya nyawa, itu tidak ada orang yang. Semua orang merasa saya punya nyawa, punya roh. Tapi kalau ditanya, coba buktikan rohmu itu di mana, bentuknya, tidak bisa, tidak bisa. Tapi kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kita itu merasa punya roh dan nyawa. Oleh karena itu, masalah ini berlarut-larut. Sampai akhirnya timbul pertanyaan. Kita ini kalau memang dikatakan punya roh dan punya badan fisik kita ini. Lalu kalau kita mati itu lalu bagaimana? Oh ini orang-orang yang sebelum agama. Itu macam-macam pendapat. Ada yang menggunakan nalar dan pikiran secara teoritis, ada yang macam-macam lah. Sehingga pada garis besarnya ada 3 sampai pendapat yang besar mengenai 3 pandangan ya, tentang bagaimana kelanjutan orang yang disebut mati itu. Orang yang tidak beragama, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak percaya kepada hari kiamat, yaitu hari orang dibangkitkan kembali dari alam kubur. Itu mereka mengatakan bahwa mati itu artinya ya sudah habis. Habis riwayat ini sudah. Ibarat wayang masuk kotak, sudah habis. Cerita tamat. Berarti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, sama saja. Kalau sudah mati ya sudah. Wassalam. Tidak ada lagi sudah kelanjutan. Ini orang yang tidak beriman. Jadi omong kosong itu. Katanya besok akan dikumpulkan lagi tulang belulang dan sebagainya, akan dibangkitkan, akan dihisap, terus nanti ada orang dibalas kebaikan, ada yang kejahatan dibalas dengan siksa. Itu nonsen semua. Jadi menurut pandangan yang pertama ini, pandangan orang yang ateis, pandangan orang yang Freidenker, pandangan orang yang tidak percaya kepada agama, bahwa mati itu sudah akhir dari segala-galanya. Dan tidak ada gevolg atau kelanjutan dari hidup ini, tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi pandangan yang mengatakan bahwa mati dalam arti selama kita berada di kuburan, itu kita tidak mengalami apa-apa. Mati ya sudah habis. Jadi selama di kuburan kita juga tidak merasa senang, tapi juga tidak merasa susah. Kita tidak diberi pahala, juga tidak diberi siksa. Jadi kita mati, ya sudah, ini merupakan istirahat gitulah katakan ya, ngasuh. Ya, ini merupakan apa itu namanya? Kosong.
Jadi orang mati itu ya tidak ada apa-apa. Kalau ada bilang siksa kubur, nikmat kubur, itu nggak benar, itu nggak benar katanya. Tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya besok dibangkitkan. Nah ini percaya ini kepada hari kiamat. Jadi orang itu nanti kalau sudah saatnya hari kiamat, itu semua yang ada di kuburan itu baru dikumpulkan lagi, ya tulang-tulang itu, ini ada Qurannya ini, ya. Terus dibangkitkan lagi. Nah, baru di sana nanti di hari sesudah bangkitnya itu baru ada perhitungan. Mana yang baik, ya diberi surga. Jadi selama melintasi ini alam kubur ini tidak ada apa-apa, kosong. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga. Ada yang berpendapat bahwa badan manusia ini menjadi yang dua. Satu roh, satu badan jasmani atau badan fisik. Nah ini katanya pendapat pandangan yang ketiga, kalau orang itu mati, yang mati itu ini, yang badan jasmani yang mati. Tapi kalau roh tetap hidup, tidak mati, tetap hidup, tidak lenyap karena mati, tetap. Nah, kemudian di dalam kubur ini nanti ada yang namanya siksa atau pahala. Nah, yang disiksa itu ini, yang rohnya ini. Badan sudah tidak. Ini pandangan yang ketiga, ada itu siksaan, ada itu kenikmatan kubur, tapi yang nikmat dan disiksa itu hanya roh. Roh tok. Badan tidak. Badan sudah jadi abu, sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ini pandangan yang ketiga. Jadi semua pengalaman-pengalaman di kuburan itu yang disebut alam barzakh. Barzakh itu ejaannya ya. Barzakh, Z, Zai, Kho, harus ngoro, nek moco ngoro. Barzakh, nah, harus begitu supaya kelihatan Kho. Nggak boleh barzakh. Kalau barzakh itu hak. Nah, ini hanya sekedarannya. Barzakh itu artinya alam pemisah. Jadi ada dua alam, yang di tengah ini namanya barzakh. Alam bumi, sekarang ini dunia, lalu nanti di sana, di seberang sana itu alam akhirat. Nah, antara akhirat dan dunia ini namanya barzakh. Yaitu selama di kuburan itu namanya barzakh. Jadi alam antara, gitulah ya. Alam antara, alam dunia, alam antara, lalu alam akhirat. Sebenarnya dunia itu artinya dunia itu yang terdekat. Kata-kata dunia itu terdekat. Akhirat itu terakhir. Itu sebenarnya memang bahasa yang dinamakan dunia ya yang terdekat yang ada pada di muka hidung kita ini, ya. Lalu akhirat kehidupan yang terakhir. Jadi dengan menyebut akhirat itu artinya orang itu percaya bahwa hidup ini masih bersambung. Yaitu melewati hidup dunia ini dunia, lalu hidup sesudah mati yang disebut barzakh, alam barzakh, lalu nanti dibangkitkan lagi yang namanya akhirat. Jadi ini perjalanan manusia ini.
ketiga ini mau tidak mau, ya percaya atau tidak percaya, semua manusia tanpa kecuali akan melalui ini, melalui kelanjutan perjalanan hidup. Nah ini pendapat yang ketiga, selama kita di barzakh alam ini, alam kubur ini yang disiksa atau yang enak tidak enak itu cuma roh toh, badan tidak. Ini pendapat yang ketiga. Lalu pendapat yang berdasar atas ayat-ayat dan hadis, ya. Ini yang justru yang keempat. Sebenarnya orang harus lebih dulu menjawab pertanyaan, yaitu yang dinamakan atau yang diartikan mati itu apa? Jadi pengertian mati itu apa? Nah ini saya kemukakan jawaban yang keempat, pandangan yang keempat, bahwa mati itu sebenarnya perubahan kondisi, titik. Itu mati. Perubahan kondisi. Itu mati. Bagaimana kondisi? Ya, begini, bahwa roh itu tidak mati, tetap kekal. Betul. Jadi, katakanlah ini badan jasmani, ini roh, katakanlah menempel atau masih hubungan. Kalau ini sudah berpisah, ini roh ini masih tetap utuh seperti tadinya. Ketika menempel tadi itu sama. Dan ini roh ini artinya memang tersiksa atau mendapat kesenangan roh ini. Lalu badan jasmaninya bagaimana? Nah, ini perlu harus diterangkan dulu. Apa hubungannya roh dan badan jasmani kita ini, apa hubungannya? Apakah menjadi satu, tidak terpisah? Atau bagaimana? Nah, jawabnya menurut pandangan yang keempat ini, badan jasmani ini tidak lebih tidak kurang hanyalah merupakan alat-alat mati yang digunakan dan dikemudikan oleh roh. Jadi kalau kita mau memukul, roh ini mau memukul, maka dia menggunakan tangan. Jadi tangan ini alat pemukul dari roh digunakan. Jadi seperti saya mau ngerem, remnya saya injak, berhenti kendaraan ini. Tapi yang ngerem itu saya, yang nunggang yang pengendaranya ini. Juga roh itu yang menggunakan, kalau umpamanya jalan ya dengan kaki. Jadi kaki ini sarana alat yang dipakai oleh roh itu. Juga telinga, mata, dan sebagainya. Tapi ada satu keistimewaan yang harus dicatat. Bahwa roh itu kadang-kadang bisa mengetahui sesuatu tanpa menggunakan organ ini. Jadi tanpa panca indera dia bisa menjangkau, mengetahui, dan mengalami. Seperti perasaan gembira.
itu menggunakan apa gembira itu? Sedih. Ya nangis ya. Ada orang tidak nangis tapi susah ya. Perasaan susah, perasaan gembira, perasaan puas, perasaan ini apa ya? Itu ya roh. Lalu alatnya apa? Pakai alat apa? Nah ini, jadi kadang-kadang roh itu bisa berperan tanpa menggunakan fisiknya lagi. Jadi di sini ada dua, ya, ada dua. Roh ini bisa berdiri sendiri. Dia bisa merasa, bisa tahu, bisa merasa senang, merasa sakit, ya, tanpa alat, tanpa anggota badan. Lalu yang kedua, melewati badan, ya, mau makan, mau mengambil, itu dengan tangan. Nah, yang namanya mati itu justru si roh ini sudah tidak lagi bisa menggerakkan dan menggunakan alat yang berupa anggota tubuh manusia ini. Jadi untuk jelasnya, dengan cara yang gampang aja, seperti orang lumpuh, ya, tangannya ini lumpuh. Apa itu lumpuh? Cimpi apa? Lumpuh ya. Saya ingin menggerakkan, tapi sudah tidak bisa sudah. Kita gerakkan tidak bisa ini. Sudah lumpuh. Nah, mati itu lumpuh total. Jadi seluruh badan ini sudah tidak bisa lagi digerakkan oleh roh. Roh itu tahu badannya ini ada, tapi dia sudah tidak mampu menggerakkan. Persis orang lumpuh, lumpuh total. Jadi orang kalau sudah lumpuh total itu lemah. Ini sudah tidak bisa digerakkan. Malah mata sudah bisa melek sudah, umpamanya. Tapi masih ada kesadaran, itu ada. Nah itu, hanya itu sudah tidak lagi menjalankan keinginan dan perintah roh. Itu namanya mati. Kemudian ini satu. Jadi roh ini sudah tidak bisa menggunakan, lumpuh sudah. Yang kedua, dalam pada itu ini tetap merasa, tetap sadar, tetap berpikir, tetap merasa senang, tetap merasa susah tanpa menggunakan alat ini. Nah inilah di alam barzakh. Jadi orang di alam barzakh itu tersiksa, senang, susah, dialami terus karena ini tetap fungsinya, tetap dia itu tidak mati, tidak berubah ini. Cuma dia tidak bisa menggunakan lagi alat yang namanya badan jasmani. Cuma itu saja. Nah inilah menurut penilaian ya, menurut pandangan yang keempat, bahwa nanti roh ini suatu waktu dikembalikan lagi kepada badan jasmaninya, artinya bisa berfungsi lagi, itu bisa saja itu terjadi. Yaitu umpamanya ketika pertama kali orang ditanam di kubur, itu badan jasmaninya itu digunakan lagi. Jadi ini nanti saya kemukakan hadis-hadisnya. Bagaimana begitu orang dikubur, terus malaikat yang dua itu ya, yang namanya apa itu? Mungkar dan nakir ya. Itu bahasa Arab. Mungkarun dan nakirun. Cuma sudah kadung lidahan ya, mungkar nakir. Mungkar nakir. Malah nek cara Madura nakeron. Nah, itu mungkar nakeron. Nah, ya sudahlah, terserah itu. Nah, itu ditanya, sehingga orang ini
kembali, bisa digunakan. Jadi nyawa roh itu menggunakan lagi. Ya melek, ya duduk, ya anu. Jadi mau dipukul ya badannya dipukul waktu itu. Ya, ketakutan itu ya, sambil begini-begini. Sampai ada orang yang menggali kuburan itu melihat, padahal itu ditidurkan. Tulangnya itu begini. Kaki apa begini. Jadi tulang itu sudah tulang tok, sudah tidak ada dagingnya itu, sudah lama itu. Begini, pakai peok kabeh, pesok gitu loh, seperti mobil tabrak. Ya, tapi linggung. Padahal ini dulu waktu dibaringkan itu kan dibungkus dan apa itu dibujung. Ya. Itu ada. Jadi ini bahwa roh itu dikembalikan lagi itu tidak barang yang berat, itu barang yang paling gampang itu buat Tuhan loh ya. Apalagi itu sedang besok itu sudah tulang belulang, sudah hancur jadi tanah, sudah tidak ada wujudnya lah. Tuhan masih bisa mengumpulkan lagi kembali utuh seperti kita waktu masih di sini, kembali lagi. Ini saya kira sudah buat kita sudah tidak jadi keraguan lagi ya. Kalau Tuhan itu mampu dan kuasa membuat sesuatu yang namanya manusia dari tiada menjadi ada, ya toh? Sama sekali kita tiada asalnya, lalu ada. Sekarang kita mati, artinya kita kan sudah pernah ada, ya toh? Pernah ada, cuma sekarang tidak ada karena sudah jadi tanah, kan gitu. Dikembalikan lagi, ya tentunya lebih gampang, toh menurut logika lebih gampang. Dari tiada ke ada itu bisa. Apalagi arloji cuma rusak gitu kan, ngetuk nomane, luwih iso masalah gak enek blas. Saya bisa bikin. Ini sudah saya kira itu, ini soal iman di sini. Jadi dengan ini berarti mati itu menurut pengertian agama adalah perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari satu ruang ke ruang lain. Jadi sebenarnya bahasa yang dipakai oleh Nabi itu kata-katanya itu begini. Innama khuliqtum lil abad walakin tantakhiluna min darin ila dar. Innama khuliqtum lil abad. Sebenarnya kamu itu diciptakan Tuhan untuk kekal. Kamu itu kekal abadi. Manusia ini kita harus bersyukur ya. Kita tidak akan lenyap. Kita tidak akan jadi abu lalu sudah habis cerita, tidak ada kelanjutan, enggak. Atau nitis katanya lagi ya, nitis kembali lagi, enggak. Kita ini tidak bakal sirna, kita tidak bakal lenyap. Menurut Nabi ini loh, sesungguhnya kamu diciptakan adalah lil abad, untuk abadi. Walakinnakum, tetapi kamu tantakilun, berpindah-pindah min darin, dari satu ruang ila darin ke ruangan lain. Nah, ini perpindahan inilah yang kita sebut mati. Jadi kalau kita waktu di perut, ya di perut itu, kita hidup 9 bulan apa berapa gitu, lalu kita mau pindah, ya pindah ke bumi ini. Loh, ini kalau saya jadi penduduk kandungan di dalam perut, saya mengatakan, aduh mati, ini mati. Tapi sebenarnya mati itu lahir. Kita yang di sini mengatakan lahir, iya tak? Tapi orang yang ada di dalam perut mati dia. Paham bisa maksud saya? Juga begitu. Nanti kalau kita itu nanti masuk kuburan, kita bilang mati kamu. Tapi katanya yang di kuburan lahir kamu. Alhamdulillah. Waras.
disambut nanti. Kalau kita orang baik-baik ya, disambut oleh keluarga kita. Loh, subuhnya tak ada nih. Kalau jadi saiki kan, itu betul itu. Saya mengatakan ini karena Nabi. Sebab hal-hal yang gaib itu. Nah, disinilah perlunya Nabi. Kenapa manusia kok pakai Nabi sudah ada? Apa manusia ini tidak mampu dengan otaknya? Loh, kalau cuma untuk bikin rokok, bikin pabrik, bikin mobil cukup. Tapi untuk memecahkan teka-teki hidup, untuk menjangkau alam-alam yang serba misterius, juga alam-alam yang disebut alam gaib, lalu yang namanya kelanjutan hidup ini terus bagaimana, kemana. Kalau cuma ngendelno ini saja, itu sebabnya Tuhan menumpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dengan mengirim utusan yang namanya Rasul atau Nabi itu untuk memberikan petunjuk. Nah, sekarang saudara percaya kan tidak ini utusan Tuhan? Percaya ya sudah, itu namanya orang iman. Tidak percaya ya sudah, tidak apa-apa. Tapi sama saja efeknya ini, resultatnya sama, hasilnya sama. Percaya atau tidak percaya sama. Sama apa? Sama-sama akan mengalami. Nanti kalau mati, yang tidak percaya, ya apa kamu? Ini loh, mungkar nakeron itu. Yang katanya anak-anak pondok nakeron yang kamu dulu ejek itu loh. Ini nakeron. Nah, ini orang yang tidak percaya pasti ketemu nakeron itu. Jadi percaya tidak percaya hasilnya sama gitu loh. Nah sudah. Neraka percaya tidak percaya. Percaya tidak percaya mesti mengalami. Sama saja. Ya podo-podo percaya tidak percaya ya mesti ya lebih baik percaya aja ya. Ini lebih selamat ini. Nah inilah bedanya mukmin dan tidak mukmin. Ya. Jadi sekali lagi, mati dalam bahasa agama itu sebenarnya pengertian mati adalah perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Karena itu apabila ada orang mengatakan saya mimpi ketemu ayah atau ketemu teman saya yang sudah mati, yang kita lihat di dalam mimpi itu persis rupanya, malah pakai bajunya yang dulu beli bersama saya itu, ini anunya itu masih ada itu, andeng-andengnya itu yang atas persis sudah plek rupanya. Loh, itu timbul pertanyaan, itu apa itu? Plek. Kalau kita katakan fisik, terang bukan itu, bukan badan itu, ya. Dalam mimpi kok. Tapi kalau dikatakan roh, loh, tapi tangannya ya itu persis. Malah aku sih tato ini rodok bengkong siti mbaknya itu ya, persis kok, persis barangannya kok. Kulitnya ya seperti kulitnya waktu hidup itu. Nah, inilah yang di dalam bahasanya orang-orang itu disebut alam misal, alam misal. Alam misal itu alam antara alam roh dan alam badan. Lebih tipis dari fisik badan, lebih tebal dari roh. Roh itu tidak kelihatan, ya, sama sekali tidak punya wujud figur. Ya. Fisik itu harusnya punya bentuk. Oleh karena itu kadang-kadang ada orang yang dikatoni melek itu ada itu. Ada ini pengalaman, ya. Perkara sampean percaya tidak percaya terserah. Tapi yang mengalami itu pernah mengalami betul. Jadi orangnya sudah mati terus hidup-hidup ada
ayahnya itu kelihatan buka lemari apa, ini malah kakak saya itu, kakak saya Abdullah Siddiq itu, ini putranya 3 orang, 2 orang yang lihat lihat ayahnya ini. Tapi waktu akan dipegang tidak ada, yo Hawa, ya itu ada. Itu namanya memang bukan badan itu, tapi kelihatan, bisa terpantul kelihatan, jadi seperti fisik tapi tidak bisa disentuh, dipegang. Nah itu namanya alam misal. Alam misal seperti malaikat yang mengambil bentuk manusia, yang di dalam Quran diterangkan pada waktu ibu, ya, Maria itu gadis yang di dalam kamar terus dia itu di tempat ibadah itu didatangi orang ganteng laki, dia mundur. Kalau kamu takwa, takut pada Tuhan, menyingkirlah. Aku bukan orang, pokoknya saya ini orang baik-baik. Belum, enggak, saya ini malaikat. Nah itu di Al-Quran diterangkan Fatamas salalaha basyaran sawiyya. Maka malaikat itu mengambil rupa sebagai manusia yang utuh. Fatamas salah, nah, misal. Jadi malaikat itu kalau berbentuk badan, umpama yang bawa sampai didatangi malaikat, bentuk orang, umpamanya seperti Pak Bani ini, umpamanya rupanya datang. Tapi malaikat umpama, ini kalau sampean pegang tidak bisa memegang Hawa, karena dia bukan fisik, bukan badan. Kalau fisik bisa, gitu. Begitu juga jin. Jin itu juga begitu. Kalau sudah menampakkan diri dalam bentuk orang, itu sampean pegang nggak bisa. Cuma ini nyeleneh itu. Jin itu suka tempat gelap. Kalau dia menampakkan diri dalam bentuk manusia, dalam bentuk fisik, dia akan berlaku semua hukum yang mengenai fisik pada dia. Jadi kalau dia itu dilempar gini, dia kena, dia lari. Tapi kalau dia kembali ke alamnya yang asal, yaitu alam rohnya itu yang tidak ada fisik, nah itu kita nggak bisa menemukan dia di mana, padahal di belakang kita itu ya. Lamanya ya. Tapi karena kita nggak tahu, nggak sadar, ya tidak apa-apa, enak aja takut. Bengi cablur, bengi takut, nggak harus ditunggu di gurine. Untuk begini gitu, umur jeret ya. Nah, karena dia pakai itu, kembali di alamnya. Karena itu, kalau ingin, di padang, ya, tempat yang gelap-gelap itu, padang. Seperti di kaput padangnya, ini tidak berani. Kalau dia menampakkan, kita hadapi. Ini dari orang sih ngomong. Uri uyah ya. Pak uyah tak apa dibacakan ayat kursi tak apa. Ya takut betul. Tapi kalau dia kembali ke kita tidak tahu apa-apa. Dia tahu kita tak tahu dia. Wah ini di sini kelebihan dan kekurangan itu. Jadi crop ini. Jadi inilah Adam alam misal namanya. Alam misal, itu alam misal. Jadi kalau ada malaikat menampakkan dalam kopi minjam tubuh manusia, itu alam misal. Kalau ada jin setan
Dalam mengambil bentuk biasanya itu bentuk ular, anjing, umpamanya ya. Nah itu barang misal. Sampai tangkap nggak bisa itu. Umpamanya itu alam misal. Juga orang yang mimpi, orang yang sudah mati tapi kelihatan ceker. Malah ini ada yang hebat. Ada pengalaman yang ketemu berhadapan-hadapan, ya. Itu namanya alam misal. Nah ini sudah melantur saya ini. Jadi saya kembali lagi. Sekarang yang dinamakan manusia itu yang mana? Yang sebenarnya hakikat manusia. Yang namanya manusia yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu siapanya kita? Yang mana? Tidak lain adalah roh. Sebab roh inilah yang mempunyai peranan menjadi central power, ya, menjadi central peranan dan yang menentukan itu roh, ya. Jadi inilah keterangan saya untuk pertama tentang pengertian mati dulu. Nanti bagaimana kelanjutannya kehidupan ini kita tidak bisa menerangkan kalau tidak diberitahu oleh Quran atau oleh hadis. Tidak ada. Jalannya mau ke sana itu bagaimana? Dengan akal, dengan panca indera tidak bisa. Semua hasil teknologi itu nggak bisa dipakai. Bisa. Itu mengadakan penyelidikan dan riset ada apa di alam barzah. Nggak ada, yang paling ada tulang aja. Nah inilah di sini perlunya bimbingan dan petunjuk agama. Dan ini saya kira sekian saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.